Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Bu Widi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Selamat pagi. Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya? Ya, Sehat, alhamdulillah sehat semuanya. Bu Septi hari ini jadwal untuk coaching, ya. Jadwal untuk coaching nanti akan dilaksanakan jam 9. Nah, ini sebelum panjenengan melaksanakan coaching, ini ada sedikit yang akan saya tanyakan ke Bu Septi, gitu, ya. Dalam melaksanakan coaching nanti jenengan akan memakai alur apa, Bu? nanti dalam melaksanakan pekerjaan memakai alur peta ya, yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya, ada cerita ya. Kemudian untuk kompetensi yang akan panjenengan memakai kompetensi apa, Bu? Nanti saya akan memakai kompetensi dalam melakukan pembelajaran di kelas Ibu ya, yaitu meningkatkan pembelajaran di kelas agar anak-anak itu semangat, kreatif, inovatif, dan membosankan Bu. Ya. Kreatif, inovatif, dan tidak membosankan. Oke, jadi sudah ada 2 pertanyaan saja yang akan saya sampaikan ke jenengan untuk pra ini nanti. Ya, sebentar lagi nanti jenengan akan melaksanakan coaching ya, lancar prakteknya nanti. Oke, terima kasih ya Bu Septi. Kita akhiri percakapan ini, nanti jenengan siap-siap untuk jam 9 mulai. Itu. Terima kasih Bu Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Bu Kelly. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Bu Septi, saya dengar itu beberapa hari ini dengan ini sedikit murung gitu. Katanya mau menceritakan masalah yang sedang terjadi. Apa benar? Iya Bu, sebenarnya saya memang ada masalah sedikit Bu. Oh, iya. Kalau boleh tahu ini nanti jenengan inginnya seperti apa? Begini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas agar anak-anak itu lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, terutama pembelajaran saya yaitu pelajaran ekonomi. Oh, gitu. Bagus itu. Nah, permasalahannya gimana Bu? Permasalahannya saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan eh, kreatif yang menyenangkan bagi siswa. Oh, gitu. Jadi selama ini pembelajaran Bu Septi itu gimana? Memang eh, belum begitu ya, karena anak-anak itu kurang kondusif, ada yang sering ngobrol saat pembelajaran, nah itu permasalahannya Bu. Jadi saya pengen anak-anak itu nanti bisa kondusif, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oh, itu. Iya. Kalau itu kira-kira menurut Bu Septi, kalau itu sudah menjadi permasalahan gitu, yang diinginkan Bu Septi kan ingin pembelajarannya lebih kondusif gitu. Ya. Menurut Bu Septi agar pembelajaran itu lebih kondusif, kemudian murid-murid juga bisa mendengarkan dengan baik, begitu. Itu seperti apa? Saya membutuhkan strategi ya Bu ya untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung agar anak-anak itu lebih fokus ke pelajaran saya. Bagaimana untuk mendapatkan strategi-strategi agar anak-anak itu lebih fokus, lebih kondusif di kelas. Oh, gitu. Jadi karena jenengan ingin anak-anak itu lebih fokus, kemudian jenengan mau ada strategi-strategi. Betul. Gitu. Kalau gitu, menurut Bu Septi, strategi yang seperti apa gitu untuk menangani atau membersamai anak-anak yang memang pasti kan anak-anak punya keunikan masing-masing. Nah, dari situ strategi apa yang kira-kira bisa bisa dilakukan di kelas jenengan?
saya membutuhkan yaitu strategi yang metode pembelajaran yang kreatif. Jadi anak-anak itu butuh pembelajaran yang lebih menarik, ya tidak hanya di kelas saja ya Bu ya, bisa anak-anak diajak ke taman atau di perpustakaan sambil baca buku-buku literasi atau nanti bisa lihat dari YouTube dan lain-lain gitu Bu. Oh gitu, berarti Jaya ingin memanfaatkan gitu ya Bu ya, ada sarana prasarana yang sudah ada di sekolah Ya, betul. untuk melaksanakan strategi pembelajaran yang lebih menarik gitu. Nah selama ini yang panjenengan lakukan di kelas gitu, kalau dari skala 1 sampai 10 strategi pembelajaran yang sudah jenengan terapkan itu ada di angka berapa? Untuk saat ini saya masih di angka 6 ya Bu ya. Saya pengen ke angka paling tidak ke angka 8 atau ke angka 9. Iya, insya Allah bisa ya Bu dengan strategi-strategi yang tadi sudah panjenengan. Nah, untuk mencapai angka 8 atau 9 dengan strategi tersebut, kira-kira Bu Septi mau mulai kapan? Kalau bisa ya secepatnya ya Bu ya, karena saya pikir lebih cepat itu lebih baik, mengingat pembelajaran di sekolah sekarang ini kan sudah mulai aktif ya. Terima kasih Bu Septi, semoga nanti bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Nah, karena sudah punya niatan untuk melaksanakan sesegera mungkin, yang menguatkan panjenengan agar bisa terlaksana dengan cepat itu apa? Ya, insya Allah saya akan komitmen menjalankannya, mengingat dengan apa yang menjadi tujuan awal saya untuk menciptakan kelas yang kondusif dan efektif. Jangan sudah punya niat, kemudian sudah punya rencana-rencana, strategi-strategi, dan sudah punya komitmen, artinya insya Allah nanti akan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Gitu ya, semoga rencana-rencana jenengan itu bisa dilaksanakan dengan segera, jadi hasilnya bisa terlihat. Nah, kemudian nanti misalnya kalau sudah diterapkan, diimplementasikan di kelas, bolehlah kapan-kapan kita ngobrol lagi apakah strategi-strategi itu mampu membuat pembelajaran lebih menarik. Itu Bu Septi. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya merasa lega sekali bisa bercerita dengan Bu Kelly, dan saya juga ada gambaran mengenai apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya tersebut. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Septi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Septi. Ya, lega ya sudah melaksanakan coaching. Alhamdulillah lega sekali Bu. Di permasalahan yang Bu Septi alami ya, sudah diceritakan sama coach kayak gitu. Oke, tadi untuk coachnya sudah menanyakan kepada jenengan Bu Septi, dan jenengan sebagai coach itu juga sudah menceritakan apa yang menjadi unek-unek panjenengan, kemudian sudah memakai alur yang tadi pada saat pra itu jenengan sampaikan, alur ceritanya sudah disampaikan dengan baik, dengan runtut. Kemudian untuk ini kompetensi tadi sudah jenengan laksanakan dengan baik ya, jenengan laksanakan dengan baik. Kemudian yang untuk ini Bu ada catatan sedikit ya Bu ya, mohon maaf ini untuk kedepannya sudah baik dan biar lebih baik lagi gitu ya, mohon maaf sebelumnya. Berarti hanya akan menambah sedikit dari proses coaching tadi. Untuk tanggung jawab gitu untuk tanggung jawab dengan masih
berkolaborasi atau bekerja sama dengan beberapa pihak di sekolahan belum jenengan cantumkan secara maksimal gitu ya. Jadi nanti jenengan itu sebaiknya ada pihak-pihak yang jenengan rangkul dalam proses pembelajaran jenengan. Contohnya yaitu kayak satras di sekolahan yang kaitannya dengan apa namanya wifi seperti itu nggih. Kemudian untuk rekan sejawat kayak gitu, untuk masukan panjenengan begitu nggih. Mohon maaf tapi ya Bu ya. Oke. Selanjutnya semuanya sudah baik dan sudah semuanya begitu nggih Bu nggih. Mohon dicatat dengan baik. Untuk tadi masukan dari saya ya. Sampun, mari kita bisa melanjutkan ke aktivitas kita masing-masing. Kata nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Widi, terima kasih. Assalamualaikum Bu Kelly. Waalaikumsalam Bu Septi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Baiklah Bu Kelly, pada pagi hari ini nanti Bu Kelly akan melakukan praktek kucing ya. Oke Bu. Sudah siap? Insya Allah Bu sudah. Nanti pada praktek kucing ini kira-kira itu mau menggunakan alur apa ya? Oke, rencananya ini saya akan menggunakan alur tirta. Jadi nanti saya akan menyampaikan tujuan umumnya, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, sampai dengan tanggung jawab. Ya, jadi sudah lengkap ya Bu ya. Jadi nanti alur tirtanya terdiri dari 4, yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya. Itu gitu. Terus kemudian untuk kompetensinya yang jenengan pakai nanti kompetensi apa gitu? Jadi kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah saya bisa menjadi guru yang bisa menerapkan pembelajaran yang baik di kelas atas atau kelas tinggi. Jadi beberapa kali itu saya jadi guru di kelas bawah Bu. Jadi saya tuh kayaknya belum siap untuk jadi guru kelas 5 gitu. Jadi nanti pengen meningkatkan kompetensi jadi guru kelas 5 yang lebih tinggi gitu jadi ya. Jadi nanti kita melakukan praktek kucingnya kurang lebih jam 9. Sudah siap diikuti nanti ya? Insya Allah Bu. Terima kasih Bu Kelly. Ya, sama-sama Bu Septi. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Selamat pagi. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu Eli? Alhamdulillah Bu baik. Bu Wahyu gimana? Alhamdulillah baik, sehat. Ini Bu, kita kali ini akan melakukan proses coaching ya. Jadi kita punya waktu sekitar 15 menit untuk melakukan proses coaching ini. Kemudian saya ingin bertanya apa permasalahan yang sedang Bu Eli hadapi? Begini Bu, saya ini biasanya itu kan dapat amanahnya atau mengajar itu di kelas rendah, jadi di kelas 1 atau kelas 2. Nah, tahun ajaran baru itu saya dapat amanah naik di kelas 5 gitu. Nah, kemudian saya itu jadi merasa tidak percaya diri, kemudian jadi takut, khawatir apakah saya bisa gitu, karena memang mengajar kelas bawah dan kelas atas kan beda gitu sih Bu. Nah, itu sih permasalahan yang saya hadapi saat ini. Masalahnya seperti itu ya, Pak. Bisa gitu. Kelas atas itu apa tuh? Kelas bawah itu kelas atas itu kelas bawah itu biasanya kelas 1, 2, dan 3. Itu kategori kelas bawah. Kemudian kelas 4, 5, 6 itu adalah kelas atas gitu. Nah, biasanya itu ketika pembelajaran kalau kelas bawah gitu, kalau saya itu tuh biasanya kan menggunakan tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi gitu kan, karena memang anak-anak itu kan suka seperti itu. Nah, ketika bertemu dengan kelas 5 gitu, saya terapkan model seperti itu tuh nggak bisa Bu. Jadi ketika masuk terus saya ajak nyanyi, responnya adalah, hah? Kok
gitu gitu. Nah saya jadinya tuh oh berarti mungkin apa ada yang salah ya di pembelajaran saya begitu. Apa saya tidak bisa menerapkan strategi-strategi yang pernah saya terapkan di kelas bawah ke kelas atas gitu. Jadi saya tuh bingung di situ. Itu kenapa bisa seperti itu ya Bu? Kenapa jangan punya pemikiran bahwa apakah bisa diterapkan itu kenapa? Iya, ya dari responnya anak-anak Bu yang saya hadapi pertama kali ketika mengajar, kemudian saya ajar, misalnya saya mengajar materi IPA gitu. Nah, biasanya kalau di kelas bawah kan kita menghafalkan materi dengan nyanyian, saya buat nyanyian gitu. Dan di kelas atas ketika saya terapkan seperti itu tuh ternyata tidak bisa gitu. Jadi eh, mereka malah melihat kok aneh gitu. Kan saya nggak anak-anak lagi bu gitu. Kenapa diajak nyanyi-nyanyi, apalagi nyanyi-nyanyi kayak gitu. Nah, setelah itu kesannya saya jadi shock. Oh, berarti ini mungkin anak apa ya treatment yang harus saya lakukan dari kelas bawah dengan kelas atas itu beda gitu. Nah, di situ tuh saya bingung apa ya yang sebaiknya saya lakukan gitu Bu. Jadi gitu ya Bu. Jadi istilahnya kayak kayak orang mengasihkan gitu Iya. ya Bu, orang menyenangkan istilahnya Iya. garing gitu ya. Iya. Kalau seperti itu dilakukan di kelas 4 Iya. 5 gitu. Oke gitu nggih. Jadi yang ingin eh, yang akan Bu Eli lakukan supaya pembelajaran di kelas atas, yang kelas atas kelas 5 6 tadi ya, itu bisa lebih menyenangkan gitu seperti apa Bu? Gitu. Awalnya saya tuh bingung Bu. Beberapa kali pertemuan itu saya ya treatmentnya hampir saya samakan dengan kelas bawah. Nyatanya dengan respon seperti itu, jadi saya kayak ragu gitu untuk melanjutkan treatment-treatment yang sama. Akhirnya saya juga terus ini hanya gimana ya. Kemudian saya sharing dengan teman-teman gitu. Ini tuh kalau ngajar kelas atas tuh gimana ya? Kok kayaknya beda. Kalau dulu di kelas bawah kan saya bisa nyanyi-nyanyi, bisa gerak, bisa muter-muter itu aja anak-anak senang. Kalau ini saya rasanya kalau di kelas tuh kayak anak-anak tuh gak senang gitu. Nah terus karena dari sharing-sharing itu coba deh Bu diganti dengan metodenya. Ya, tidak harus dengan nyanyi kok bisa menarik kan. Nah kemudian jadi saya tuh berpikir apa ya yang bisa. Kemudian kayaknya mungkin itu ya Bu ya. Kayak games atau kuis-kuis gitu gitu gitu. Apa yang membuat mereka kayak tertantang gitu. Kalau kelas atas mungkin yang bisa membuat adrenalin menantang gitu Bu ya. Sedangkan kalau kelas bawah itu lebih senang untuk nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk gitu kan. Kalau di kelas atas mungkin harus punya perasaan kalau dia mau belajar itu ya harus menantang gitu. Itu mungkin yang saya sedang pikirkan Bu. Kemudian setelah mencoba beberapa pertemuan, ya sudah ada beberapa pertemuan dengan kelas 5, itu apakah Bu Eli sudah menemukan cara yang membuat anak didik panjenengan itu merasa senang, merasa nyaman, merasa pokoknya enak gitu dengan pembelajaran itu? Apakah panjenengan sudah menemukan caranya? Ya, ini saya sedikit bingung Bu, karena kemarin saya pernah apa ya menerapkan games gitu. Tapi kadang ada beberapa anak yang memang tertarik, tertantang, tapi ada beberapa juga yang merasa bosan gitu. Kemudian saya coba lagi dengan quiz-quiz gitu juga. Alhamdulillah juga lebih baik lagi. Nah, ini jadi saya itu berpikir bahwa metode yang harus saya lakukan mungkin tidak hanya di game saja atau hanya kuis saja, mungkin ada beberapa metode yang memang benar-benar menantang mereka. Jadi saya harus melihat mungkin apa ya pembelajarannya, materinya gitu disesuaikan dengan eh, apa metode yang menarik, kemudian bisa menggunakan misalnya bisa dengan kalau anak murid saya itu kan banyak yang suka kinestetik ya Bu, suka lari-lari gitu, suka main bola kalau kalau apa namanya istirahat gitu kan. Mungkin dengan cara-cara menarik perhatian dengan benda-benda yang mereka suka gitu. Gamesnya tidak hanya sekedar misalnya hanya menampilkan angka, materi gitu, tapi mungkin dengan ditambah dengan sarana prasarana atau
benda-benda atau barang yang mereka suka, misalnya dengan bulat atau mungkin dengan bangunan-bangunan seperti itu dan lain sebagainya. Lantas bagaimana respon anak didik panjenengan terhadap program-program, terhadap cara-cara yang sudah Bu Eli lakukan itu, responnya anak didik itu bagaimana? Alhamdulillah Bu, beberapa kali saya menerapkan itu memang saya kira lebih terlaksana lah Bu, insya Allah gitu. Kemudian ya semoga saja dengan dengan berjalannya waktu ada lagi ide-ide kemudian strategi-strategi lain yang lebih menarik perhatian mereka. Kemudian yang ini Bu, untuk menerapkan ya, mengimplementasikan program-program, cara-cara panjenengan dalam mengajar tadi itu, jenengan punya rentang waktu tidak? Rentang waktu itu harus saya lakukan di bulan apa sampai apa atau bagaimana? Kalau saya memang biasanya menyiapkan pembelajaran itu 1 pekan sebelumnya. Jadi misalnya saya menerapkan metode ini di pekan ini, pekan 1 misalnya. Ketika saya melihat responnya baik, berarti saya mungkin bisa melanjutkan di hari-hari selanjutnya. Tapi kalau saya evaluasi jika responnya tidak baik ataupun membuat peserta didik tidak paham materi gitu, jadi saya harus memikirkan ulang gitu. Jadi tidak bisa terpaut waktu ini akan saya lakukan terus ini, tapi saya harus melaksanakan dengan cepat, tepat gitu, dengan waktu yang memang terbatas. Karena kalau memang anak-anak itu kalau sudah merasa bosan dengan satu strategi itu ya rasanya nggak nyaman gitu, nggak asyik gitu di kelas. Jadi insya Allah secepatnya saya akan melaksanakan strategi-strategi dan ide-ide yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian adakah pihak-pihak yang Bu Eli akan ajak untuk berkolaborasi dalam program panjenengan itu, ada betul? Alhamdulillah Bu ada. Jadi satu jenjang itu kita kan punya 3 kelas gitu Bu, A, B, C gitu. Jadi saya punya 2 teman yang masya Allah luar biasa mendampingi saya gitu, membersamai saya, membimbing saya, yang notabene adalah sebelumnya saya hanya di kelas bawah gitu. Jadi sekarang di kelas tinggi, kelas atas. Jadi alhamdulillah teman-teman saya, rekan sejawat saya yang satu kelas itu di kelas 5A dan 5B itu bisa sharing gitu Bu, dan juga menyampaikan ide-ide masukan untuk saya lakukan pada pembelajaran di kelas 5C. Alhamdulillah ya Bu, gimana perasaan panjenengan setelah saya obrolan itu gimana? Alhamdulillah Bu lega gitu. Jadi dari obrolan ini mungkin sedikit membuka pemikiran saya bahwa memang guru itu harus jadi guru hebat gitu ya Bu. Murid tidak hanya butuh guru yang pintar tapi guru yang hebat. Nah semoga saya juga salah satunya itu, jadi bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian mengasyikkan, tidak membosankan, apalagi kalau memang di kelas-kelas atau di sekolah SD gitu ya. Karena memang kalau di SD itu ya anak-anaknya ya memang intinya kalau mau belajar itu ya nggak membosankan, harus asyik gitu. Jadi insya Allah saya akan belajar banyak dan semoga dari obrolan tadi saya bisa menemukan strategi-strategi lain yang bisa saya terapkan lagi di kelas. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Bu. Semoga sukses, semoga berjalan lancar. Alhamdulillah kita sudah semuanya berjalan dengan baik. Nah, saya akhiri Bu sharing hari ini. Jadi semoga saja sukses. Silakan Bu Eli melanjutkan aktivitas. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Santi. Gimana kabarnya Bu setelah melakukan Alhamdulillah. kegiatan Iya Bu, alhamdulillah lega. Jadi
jadi bisa sharing bareng gitu, kemudian menemukan ide strategi gitu, kemudian dari permasalahan tadi saya sudah menyampaikan gitu, dan Bu Wahyu juga sudah apa ya membersamai saya dalam proses coaching ini. Terima kasih Bu Septi. Iya, saya lihat sudah bagus sekali tadi ya Bu ya proses coachingnya. Tadi kan permasalahannya Bu Kelly ingin meningkatkan pembelajaran di kelas atas ya, yang sebelumnya mungkin belum pernah Ibu laksanakan karena masih mengajar di kelas bawah. Saya kira tadi sudah bagus, strateginya sudah bagus dalam melakukan coaching tadi. Mohon untuk dipertahankan Ibu ya dan dikembangkan lagi agar kedepannya lebih baik lagi. Karena sudah mencakup semua alur kita sudah mencakup semuanya. Terima kasih ya Bu Septi. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Kelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam Bu Eli. Gimana kabarnya Bu Wahyu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Bu Eli gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Wahyu. Hari ini kita akan ada proses coaching gitu ya. Nanti jenengan sebagai coaching dan ada coach yang akan datang jenengan. Nah ini observasi saya mau menanyakan dulu gitu ya. Bu Wahyu, untuk proses coaching hari ini, insya Allah Bu Wahyu sudah siap? Alhamdulillah insya Allah sudah siap. Siap, oke. Kalau boleh tahu, Bu Wahyu akan menggunakan alur apa? Nanti di dalam coaching saya akan menggunakan alur tirta. Alur tirta itu seperti yang pertama tahapannya yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Begitu Bali yang akan saya gunakan nanti pada saat coaching. Ya, insya Allah ya. Berarti yang jenengan sudah sampaikan berarti artinya jenengan sudah siap untuk melaksanakan coaching hari ini. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Wahyu, kompetensi apa yang ingin jenengan tingkatkan pada proses coaching ini? Ya, jadi nanti saya akan meningkatkan beberapa minggu. Yang pertama akan saya terapkan kompetensi PSE itu ya, pembelajaran sosial emosional, kemudian juga diferensiasi seperti itu, kemudian ada yang proses mandiri. Berarti ada 3 poin ya yang mau jenengan sampaikan di proses coaching ini. Semoga nanti lancar, sukses. Kemudian nanti setelah observasi ada observasi kita. Oke? Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Wahyu? Alhamdulillah baik Bu Septi. Bu Septi bagaimana kabarnya? Baik juga Bu Wahyu. Alhamdulillah. Gimana Ibu, ini ada yang mau disampaikan Bu Wahyu, ada menemukan apa ini kok kelihatannya Bu Wahyu ini mau curhat. Ya begini Bu, ada beberapa gitu ya, ada sesuatu yang masih mengganjal dalam pikiran saya, mengganjal dalam hati saya tentang ini Bu, apa namanya, pembelajaran saya, proses pembelajaran saya. Jadi di sini itu kan saya sudah 14 tahun gitu deh, 14 tahun mengajar di SMA Negeri 1 Bati Ane. Nah, saya merasakan itu seperti pelajaran, kan saya mengambil pelajaran PPKN itu deh, kalau aku kemarin PPKN kurikulum Merdeka ini jadi pendidikan Pancasila. Nah, dan mengajar dalam proses pembelajaran itu saya merasakan itu kayak monoton gitu loh, dalam proses pembelajaran itu kayak monoton, kemudian siswa itu kurang kreatif, kurang mandiri, kurang inovatif, kemudian seperti dalam image anak-anak itu seperti kayak itu aja kayak gitu dulu. Jadi kayak menjemukan gitu loh istilahnya, membosankan begitu Bu. Oh, jadi begitu gitu ya permasalahannya gitu ya.
dalam pelaksanaan pembelajaran tidak ada variasinya atau kreativitasnya. Jadi anak cenderung mengikuti perintah dari guru, dari Bu Wahyu, dan tidak punya inisiatif, begitu Bu ya. Serta kreativitasnya dalam mengajar, mengerjakan tugas itu anak-anak kurang. Intinya mereka itu patuh sama apa yang diperintahkan ya Bu ya. Jadi lantas yang Bu Wahyu inginkan itu pembelajaran yang kira-kira yang bagaimana ya Bu ya? Iya, ini Bu, jadi yang dulunya itu kan anak-anak saklek ya sama aku, sama apa yang saya berikan. Jadi kalian seperti ini, kayak gitu tuh tidak ada ide sendiri, tidak ada kreativitas sendiri seperti itu. Nah, saya menginginkan di dalam proses pembelajaran saya itu lebih anak-anak lebih kreatif. Jadi nanti ada saya buat ada saya hanya memancing menjadi pertanyaan pemancing saya, pertanyaan pemancing saya, tapi anak-anak sudah kreatif, sudah langsung mandiri, sudah kemudian dia tidak melulu harus melakukan ini. Jadi dengan inisiatif anak itu bisa berkembang sendiri, kayak gitu, bisa apa namanya bahwa pelajaran PPKN itu tidak hanya teori saja, tidak hanya hafalan saja, tapi mereka bisa mengembangkan ide-ide. Jadi misalkan saya pancing satu kalimat gitu ya, penerapan kayak gitu misalkan sebagai contoh seperti itu, penerapan Pancasila, mereka langsung bisa berekspresi, bereksplorasi, bereksperimen, terus kemudian bisa ide-ide mereka itu anak-anak didik saya itu bisa langsung cemerlang, oh seperti ini, jadi bisa memikirkan sendiri apa yang mereka lakukan, yang akan mereka kerjakan seperti itu. Jadi Bu Wahyu ingin agar proses pembelajaran di mata pelajaran yang Bu Wahyu ampuh ini lebih kreatif dan mandiri ya Bu ya. Terus lantas supaya pelaksanaan pembelajaran agar kreatif dan mandiri itu kira-kira apa yang akan Bu Wahyu lakukan untuk mewujudkannya? Nah, jadi di sini saya akan beberapa hal yang akan saya lakukan ya Bu. Yang pertama itu saya akan melihat akan kebutuhan murid ya, kemudian kesiapan belajar murid, kemudian profil dari murid belajar murid tersebut, yaitu yang pertama akan saya lakukan seperti itu. Jadi sehingga apa namanya variasi, kemudian kreativitas dalam mengikuti pembelajaran saya itu anak bisa mengeksplorasi dari diri dia sendiri, dari anak-anak didik saya sendiri. Kemudian saya juga akan, yang kedua yaitu ini, saya juga akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Jadi saya akan mengimplementasikan pembelajaran emosional tersebut. Kemudian biar saya menginginkan anak didik saya itu aman, terus nyaman, terus bahagia pada saat mengikuti pelajaran saya. Kemudian jadi anak didik saya itu tidak merasa tertekan, tidak berasumsi bahwa itu loh pelajaran PPK ini hafalan sama teori saja gitu. Saya mempunyai keinginan, mempunyai harapan itu seperti itu untuk mengenai tentang pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas. Wow, bagus sekali Bu Wahyu. Nah, untuk perencanaan pada pengembangan kebutuhan murid dan pengimplementasian pembelajaran sosial emosional dalam proses pembelajaran yang Bu Wahyu ampuh, harapannya kan nanti muncul variasi dan kreativitas serta murid merasa itu bahagia dan nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Kegiatan apa saja yang akan Bu Wahyu lakukan agar proses pembelajaran itu bisa terwujud? Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Bu, yang pertama saya akan melihat tentang kebutuhan belajar murid, kemudian kesiapan belajar, kemudian profil belajar murid, itu yang tahap pertama yang akan saya lakukan seperti itu.
itu. Jadi kemudian untuk yang tahap berikutnya itu saya akan memakai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan itu seperti pembelajaran berdiferensi konten, kemudian proses, kemudian produk itu. Jadi itu tahap kedua yang akan saya lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu di mana ada tahap-tahap yang akan saya laksanakan yaitu pembelajaran tentang sosial emosional Bung. Jadi anak tersebut itu ada kesadaran diri, kemudian ada kesadaran sosial, kemudian ada manajemen diri, kemudian keputusan yang bertanggung jawab, kemudian berelasi kayak gitu itu nanti kemungkinan ya di dalam modul ajar itu akan saya cantumkan hal-hal seperti itu. Jadi seperti anak berdiskusi ya pokoknya nanti anak saya menginginkan anak itu bervariasi, anak itu kreatif, kemudian anak tersebut inovatif, kemudian anak tersebut bahagia lah yang saya inginkan itu bahagia, nyaman, tidak ya ampun 2 jam kayak gitu. Jadi anak tidak merasa jenuh di pelajaran pendidikan Pancasila yang pemikiran asumsi anak itu adalah pelajaran yang dengan teori dan hafalan seperti itu. Jadi ada tahap-tahap yang akan saya lakukan. Oke, luar biasa perencanaannya Bu Wahyu. Dari rencana yang Bu Wahyu sampaikan tadi, kapan Ibu akan melakukan kegiatan tersebut dan dukungan dari siapa saja yang Bu Wahyu perlukan? Ya, insya Allah itu saya akan melaksanakan pada semester ini Bu ya. Jadi kan ini ada jeda prakerin ya. Jadi nanti anak-anak yang setelah prakerin itu bersamaan dengan kelas-kelas yang saya mampu akan saya laksanakan di semester ini. Terus kemudian dari awal itu nanti saya akan menata dari apa yang sudah saya harapkan, dari apa yang sudah saya inginkan begitu Bu. Kemudian saya juga nanti akan meminta beberapa pihak, berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk bisa menunjang, untuk bisa bekerja sama berelasi dengan saya. Salah satu contohnya yaitu saya akan meminta dari pendapatnya beliau Bapak Kepala Sekolah. Kemudian saya juga di dalam pelajaran pendidikan Pancasila di SMK itu kan ada 3 guru pendidikan Pancasila, dan saya akan berkolaborasi dengan teman saya di Pak sama Bu Dwi itu untuk kita saling sharing materi-materi, kemudian cara mengajar seperti apa biar anak tidak bosan dan sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga saya akan bekerja sama tentu saja dengan Sarpas, dengan wakil kepala bagian Sarpas itu supaya bisa menunjang proses pembelajaran saya, yaitu seperti nanti di pasang wifi yang alhamdulillah kalau wifi itu sudah berjalan lancar. Cuma permasalahannya itu hanya beberapa kelas saja yang dipasang LCD. Nah saya minta untuk setiap kelas itu dipasang LCD biar saya bisa mencantumkan materi saya, anak juga bisa mudah untuk mempelajari, kemudian bisa berekspresi, bereksperimen seperti itu, bisa kreatif dalam proses pembelajaran nanti. Begitu Ibu. Bagus sekali Bu, semangat Ibu ya. Perencanaannya bagus sekali. Terus kemudian bagaimana perasaan Bu Wahyu sekarang setelah dapat memaparkan ide yang tadinya masih ada di pikiran itu Bu? Saya merasakan plong ya Bu ya, yang tadinya saya unek-unek dalam hati saya, pikiran saya ada bagaimana ini kurang nyaman, saya masih pikiran terus kok seperti membosankan itu. Setelah saya bisa bercerita dengan panjenengan itu merasa plong, merasa lega. Alhamdulillah ya Bu ya, semoga apa yang sudah Bu Wahyu rencanakan itu dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pelaksanaan pembelajaran kreatif dan mandiri bisa tercapai Bu. Ya, amin. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih sekali sudah mau mendengarkan dari unek-unek saya. Sama-sama Bu Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu ya. Oke, semangat.
Selamat siang Bu Wahyu. Selamat siang. Bu Gimana Eni. tadi proses coachingnya? Ya, alhamdulillah Bu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baik. Tadi saya melihat proses coachingnya, Anda memang berjalan dengan lancar. Tadi coach juga sudah menggali informasi darinya sehingga dengan aktif menjawab gitu, sehingga timbul atau ada strategi-strategi baru, ide-ide baru untuk meningkatkan potensi yang ada dengan memiliki dan juga menjadi apa ya proses pemecahan masalah yang sedang dengan alam saat ini. Gitu. Untuk catatan tadi tidak ada, ya sudah baik semua, sudah sesuai dengan alurnya. Tadi sudah ada tujuan, ada identifikasi masalah, sudah ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah, di sini saya hanya mendoakan saja semoga rencana jenengan itu bisa dengan pertanggungjawabkan, segera dilaksanakan sehingga apa yang menjadi masalah hari ini itu bisa apa ya bisa dilalui dengan baik dengan ide-ide dan strategi yang dari jenengan. Terima Bu Ayu. Terima kasih Bu. Tanya. Semangat untuk melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.